Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Nih. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Nih. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara. Tidak mau. Mati ini, mau. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Jangan. Bukan main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan Bung Amis secara sendiri. Masih tutup mulut. Tekan. Tekan. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Bungkam. 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 Ayo. Terus bungkam. Bicara. Ini pancing sesuatu kafir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau tekan? Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tidak! Bunuh! Bunuh! Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan teken surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karatnya. Ya!
yang keempat, nama saya Bertongerian. Saya dari kelas 12 IPA 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang G30S atau yang kita dapat kita lihat pada video sebelumnya. Terjadinya perang kemerdekaan Indonesia yang kedua membuat keadaan menjadi serba darurat. Pemerintah Indonesia tidak sempat menuntaskan tindakan pembubaran PKI. Kaum kiri yang sebelumnya menjadi tawanan terpaksa dilepas atau berhasil lolos dari penjara. Singkat cerita, PKI mulai bangkit pada tahun 1949. Salah satu tokoh PKI yang berhasil lolos adalah Dipa Nusantara Aidit atau yang kita kenal sebagai DN Aidit. Sosok muda yang kemudian menjadi pemimpin terakhir PKI pada saat itu. Di bawah pimpinan DN Aidit, PKI semakin berkembang dengan pesat. Mulai jumlah anggota PKI dari 8.000 sehingga meningkat menjadi 3 juta anggota. PKI juga mulai masuk pada sistem parlementer pada saat itu. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh kemunculan konsep ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965 di bawah pimpinan presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ingin menyertakan PKI dalam konsep Nasakom tersebut, yaitu PKI tersebut. Di sisi lain, TNI AD masih tidak menerima keadaan PKI karena TNI AD menganggap bahwa hasilnya hanya menguntungkan PKI. Hal ini memicu ketidakharmonisan hubungan antara TNI AD dan PKI. Nah, mulai dari situlah pertentangan itulah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa G30 SPKI, sehingga menyebabkan gugurnya 7 petinggi AD kita pada saat itu. Yaitu yang pertama adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Tirto Darmo Haryono, yang keempat adalah Mayor Jenderal S. Parman, yang kelima Brigadir Jenderal D. Penjahitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Miharjo, yang ketujuh adalah Letnan pertama yaitu Piera Tandia. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa PKI pada saat itu merugikan bangsa Indonesia sehingga menggugurkan 7 petinggi AD dan membuat sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu menjadi makin tidak stabil. Oke, Pak, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.